Selamat bertemu kembali, saudara. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita mengawali pertemuan kita, persekutuan berayat pada saat ini, dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 22. Kita nyanyikan 2 kali. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas kasih-Mu, sehingga kami pada saat ini boleh berkumpul membangun persekutuan berayat. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ruangan tempat kami bertemu, juga di dalam kami bersama-sama, ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Kami serahkan keberadaan kami yang penuh kekurangan, ampuni kami, supaya kami layak menerima sabda-Mu. Hadirlah bersabda, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Mazmur 31. Mazmur 31, kita baca ayat yang ke-20 sampai 25. Demikian sabda Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya, Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Saudara, kita merenungkan tema kasih dengan hati yang kuat dan teguh. Kasih dengan hati yang kuat dan teguh. Pandemi saat ini membawa kita mengalami putus asa, kehilangan, dan menderita. Sedikit banyak muncul di benak kita, mengapa Allah menimpakan pandemi ini? Pergumulan-pergumulan yang kita alami saat ini dalam menghadapi pandemi
mirip dengan pergumulan pemazmur di dalam Mazmur 31. Kemalangan yang kita alami saat pandemi ini membuat sesama lari menjauh, mencela, dan menghina. Bahkan diri kita seakan-akan hilang dari ingatan mereka. Terlebih bagi mereka yang memusuhi kita karena iman kita. Di manakah Allah yang kita sembah? Yang kepadanya kita mengabdi? Mengapa jalanku menuju ke kebinasaan? Itu pergumulan pemazmur, tetapi juga pergumulan kita bersama. Saudara-saudara, di dalam pemazmur menghadapi situasi yang terpuruk itu, akhirnya pemazmur melihat, mengalami bahwa Allah tidak tinggal diam sejak awal. Allah tetap hadir melalui kasih setianya yang ditunjukkan kepada pemazmur saat pemazmur mengalami kesesakan, mengalami terbuang, dan ternyata doa pemazmur didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Saudara-saudara, pengalaman itu menjadi penting. Yang membuat kita menjadi orang yang bersikap dewasa dalam iman. Seperti tema pekan lalu. Saat ini dicontohkan oleh pemazmur. Ketika pemazmur menghadap dirinya telah mati, ketika ia menganggap dia berada di ujung dan di dunia orang mati, jauh dari Tuhan, ternyata Tuhan hadir menolong karena kasih setia Tuhan sendiri. Pengalaman ini, saudara, yang mendorong pemazmur menjadi dewasa dalam iman. Oleh sebab itu ia mengajak semua orang percaya, kuatkan dan teguhkan hatimu, semua yang berharap kepada Tuhan. Saudara, orang dewasa dalam iman adalah orang yang mengaku dan menerima kerapuhan dirinya. Orang yang mengakui dan menerima kerapuhan dirinya akan merasa, bahkan merasakan, bahwa kemampuannya untuk bangkit hanya karena rahmat Allah semata, bukan karena kemampuan dirinya. Dan orang yang mengalami rahmat Allah yang luar biasa dan tak terduga itulah yang akan memiliki kasih dengan hati yang kuat dan teguh. Karena saya sudah mengalami Allah yang luar biasa, maka saya tidak ingin meninggalkan Allah. Karena itu saya butuhkan. Itulah yang menjadikan iman kita kuat. Saudara-saudara, rahmat Allah datang kepada kita lewat cara yang berbeda-beda. Ada yang mengalami rahmat Allah ketika sedang mengalami situasi yang sulit, tiba-tiba seorang teman lama menelpon, ngajak ngobrol, dan di dalam obrolan itu tidak pernah disengaja
membicarakan pergumulan kita yang membuat kita terpuruk dan ada jalan keluar. Kehadiran Allah bisa juga lewat kawan yang tiba-tiba ingin berdoa untuk diri kita. Bisa jadi lewat kata-kata mutiara yang kita baca. Ternyata kata-kata menyentuh diri kita dan mengingatkan kita. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah. Bisa jadi dengan membaca buku dan sebagainya. Cara Allah menyatakan rahmat-Nya kepada kita tidak pernah kita duga. Dan karena kita merasakan hal yang luar biasa itu, rahmat Allah tadi menjadikan kita menerima dan mengambil kekuatan yang adalah dari roh tadi yang dinyatakan dengan berbagai cara yang berbeda itu menjadi kekuatan kita. Dan itu yang kita butuhkan supaya kita mampu melaksanakan kasih dengan hati yang kuat dan teguh. Mari jangan menganggap remeh cara Allah menyatakan rahmat-Nya, karena Dia menyatakannya dengan hal yang tidak pernah kita duga, sehingga kita dikuatkan. Dan itulah yang membuat kita mempunyai kasih dengan hati yang kuat dan teguh. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 352, bait 1 dan 2. Hai jangan sendirian. Mari kita berdoa. Tuhan, rahmat-Mu hadir di dalam kehidupan kami tanpa kami duga, dan ternyata hal itu memampukan kami yang terpuruk untuk bangkit kembali. Kami yang terpuruk dimampukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Biarlah kekuatan ini terus berkarya di dalam hidup kami, sehingga bulan kitab suci yang kami alami dalam bulan September ini semakin menguatkan kami untuk dengar-dengaran sabda-Mu melalui membaca Alkitab. Kami juga menyerahkan rencana-rencana hidup kami, biarlah kasih setia-Mu menyertai dan semua yang kami rancang terlaksana karena Tuhan. Berkati keluarga,
berkati pekerjaan, berkati anak-anak, berkati saudara kami yang masih lemah fisik, berkati pemerintah, tetangga, supaya semuanya boleh menjadi kawan di dalam membangun kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Persiapkan kami, mampukan kami supaya boleh ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kiranya kasih setiamu terus memelihara kami, menguatkan kami, dan malam nanti di dalam kami beristirahat, kami percaya kasih-Mu menyertai kami. Ampuni kesalahan dan kekurangan kami, karena semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.